Hai semuanya, balik lagi di Dre TV. Yes, semangat terus, maju terus. Kita tinggalin zona nyaman kita untuk menuju masa depan yang lebih baik, teman-teman. Yeay. Nah, malam ini teman-teman, aku mengundang salah seorang yang menginspirasi saya. Itu ya, teman-teman udah lihat flyernya, udah tahu lah ya, namanya Jordi Sidarta. Jadi Bro Jordi ini sangat menginspirasi. Nah, Bro Jordi sudah hadir, jadi aku ceritain dikit. Bro Jordi ini adalah digital marketing mentor dan MC juga beberapa banyak kegiatan lain juga ya bro. Nah, dan bro ini menurutku adalah salah satu sosok yang benar-benar menginspirasi lewat confidence-nya. Karena tidak mudah loh seseorang bisa berbicara di depan banyak orang. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya, gimana ceritanya, dan hopefully kita bisa belajar banyak dari Bro Jordi. Oke bro, aku undang ya bro, untuk langsung kita gabung dan ngobrol-ngobrol. Yes, di accept aja bro. Yay. Aku yang... Hai bro. Halo Bro Jordi. Halo, yes. Yes. Nah bro, aku pengen cerita, kita tuh ketemu pertama kali itu di eventnya Pak Tung kayaknya bro, yang pas Billionaire Mindset. Itu pertama kali aku ketemu Yes. bro, secara tatap muka tuh. Di Yes. komunitas BM ya, waktu itu ya, Billionaire Mindset ya? Betul. Betul bro. Ini Oke, bajunya aku pakai nice. bro. Wah, mantap. Mantap. Iya, jadi aku ketemu Bro Jordi di situ dan aku lihat semangat Bro Jordi ini nggak habis-habis gitu. Ini yang sangat menginspirasi. Thank you. Yes, bro, boleh ceritain nggak nih hari ini habis ngapain aja bro? Mungkin biar teman-teman agak relax dikit bro. Ya, masih aktivitas itu sih bro, ujung-ujungnya juga kan masih mempersiapkan bahan-bahan untuk private mentoring, untuk training-training, masih aktif di situ sih bro sampai hari ini, dan masih mengelola beberapa project-project juga. Yes. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih soal private mentoringnya ini bro, aku pengen tanya dulu nih bro. Kemarin aku sempat lihat di feed ya, kalau nggak salah. Bro, masuk kesaksian di Solusi TV ya bro? Betul. Puji Tuhan dikasih kesempatan buat tampil di Solusi. Yes, itu keren banget tuh bro. Itu ceritanya Thank gimana you bro? bro. Akhirnya bisa diundang untuk bawa kesaksian juga di Solusi. Boleh cerita-cerita nggak bro sedikit? Intinya mereka kontak aku karena mereka dapat salah satu cerita pengalamanku dari video kesaksian di channel YouTube lain ya. Waktu itu di channel YouTube Hidup Untuk Bersaksi. Dan di situ aku ceritain tentang sesuai dengan topik yang kita bawakan hari ini, yaitu seputar self-confidence ya. Bagaimana aku yang dulunya tidak percaya diri menjadi orang yang pemalu, tapi bisa keluar dari masa-masa itu dan bisa tampil hingga sekarang. Yes. Nah, jadi kalau bisa aku bilang bro, ini sesi lebih private-nya soal kesaksian bro juga ya? Boleh, betul. Betul, karena kalau di televisi waktu itu kan durasi hanya singkat ya. Paling cuma sekitar 10-12 menit. Nah, ini kita ada waktu 1 jam nih. Ngobrolnya bisa seru. Keren. Thank you banget Bro Jordi udah mau diundang. Thank you bro, udah diundang juga. Sama-sama bro. Nah, teman-teman, kalau yang pengen tanya-tanya nih soal self-confidence atau private mentoringnya dari Bro Jordi, boleh banget nih diketik di komen atau ada tombol tanda tanya di bawah, teman-teman boleh klik dan ketik pertanyaannya. Bro, boleh kita ngobrol soal private mentoringnya ini bro. Itu apa sih dan gimana tuh bro, biar teman-teman mungkin bisa lebih jelas. Oke, nah jadi buat teman-teman yang intinya saat ini ingin belajar seputar digital marketing, entah itu Facebook marketing, Instagram marketing, copywriting, teknik closing,
aku mempersiapkan program private mentoring. Nah, sebenarnya mungkin banyak yang tanya apa sih bedanya antara private mentoring? Kenapa harus private mentoring? Kan pelatihan, seminar, workshop banyak. Nah, jujur, kebanyakan di luar sana seminar, workshop itu hanya menjelaskan materi secara general. Giliran peserta praktek, mereka bingung. Mesti mulai dari mana? Karena biasanya masing-masing bisnis itu memiliki problem, memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Ya. Nah, so tujuan dari private mentoring adalah aku bisa mempersiapkan materi dasarnya tetap sama, namun strategi ending-endingnya gitu ya, itu aku akan fokuskan ke masalah masing-masing gitu, bro. Wow. Nah, teman-teman, biasanya mungkin kalau Bro Jordi, aku lihatnya seperti ini. Kalau biasa kita ikut seminar atau kelas-kelas yang kebanyakan itu kelas-kelas yang secara umum. Jadi itu lebih luas. Ya, Bro ya. Betul. Tapi dengan Bro Jordi kita bisa lebih kasus per kasus, terus masalahnya apa, terus Bro Jordi juga bisa bantu untuk kasih solusi lebih detail ya, Bro. Betul. Jadi pembahasannya tuh nggak melebar jauh banget. Aku hanya akan buat semengerucut mungkin, namun memang itu betul-betul strategi yang paling cocok untuk tipe bisnis dan produknya, gitu. Wow. Yes, keren banget, Bro. Mungkin Bro mau lebih menceritakan atau mungkin lebih menawarkan lagi ke teman-teman mungkin apa seperti apa. Nah, boleh, Bro, saya persilakan. Paling nanti untuk private mentoring, kalau teman-teman mau tahu detailnya, mulai dari programnya seperti apa, biayanya seperti apa, nanti bisa japri aku, DM aku setelah live ini selesai ya. Yes, oke teman-teman. Jadi Bro Jordi juga punya hati yang benar-benar mau membantu. Teman-teman gak usah ragu gitu ya. Teman-teman kontak aja. Boleh tanya-tanya ya, Bro. Gitu ya. Yes. Yes. Ya, karena aku pun lihat Bro Jordi ini bukan orang yang sekedar, oh, kamu punya apa? Oh, punya uang, sini. Nanti aku bantuin. Nggak kayak gitu. Tapi Bro Jordi memang punya hati yang tulus untuk membantu teman-teman. Seperti itu. Dan benar-benar dipersiapin nih sama Bro Jordi. Ternyata hari ini pun dia fokus untuk bikin bahan, teman-teman. Wow. Keren. Yes, oke, Bro. Thank you banget penjelasan tentang private mentoringnya. Semoga banyak yang ikut. Semoga juga sukses terus. Amin. Sukses. Yes. Thank you, Bro. Ya. Yeah. Yes. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih, Bro, soal self-confidence-nya nih, Bro. Bro, boleh tahu nggak sih latar belakang keluarga Bro Jordi itu seperti apa? Sama mungkin latar belakang pendidikannya juga. Oke. Mungkin aku ceritain dari masa-masa kecilku dulu ya, Bro. Boleh. Aku itu sejak bayi, ya sejak lahir memang terlahir dengan cacat penglihatan yang disebut low vision, Bro. Low vision ini sebenarnya awal mulanya karena waktu aku masih dalam kandungan mama, ya, di usia kandungan 9 bulan, aku keracunan atau keminum air ketuban mama. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum paham apa itu low vision, ya sedikit aku kasih gambaran. Low vision itu jenisnya berbagai macam, teman-teman. Orang yang kena glaukoma juga bisa disebut sebagai low vision. Orang yang kena katarak bisa disebut sebagai low vision. Bahkan juling pun bisa dihitung sebagai low vision. Namun memang masalahku bukan di situ kok. Dan teman-teman semuanya. Aku itu punya masalah di syaraf matanya. Namun memang awalnya orang tua tidak menyadari hal itulah kok. Awalnya orang tua nggak begitu sadar. Nah, di usia menjelang 2 tahun, orang tua mulai ngeliat nih, kok kayaknya si Jordi seperti ada yang aneh gitu loh. Ibaratnya kalau nggak dijagain, ada tangga pasti saya jatuh. Ada lubang saya nggak kelihatan. Jadi betul-betul saya harus dijagain total. Nah, di situ akhirnya saya dibawa sama orang tua waktu itu untuk melakukan tes MRI. Ya, melakukan tes MRI ke salah satu dokter mata yang boleh dibilang lumayan ternama lah di Indonesia. Jujur waktu itu hasilnya mengejutkan banget. Dokter vonis ya kok. Dokter vonis, mohon maaf, mungkin hidup saya tinggal 6 bulan lagi. Wow.
Berat. Dokter vonis hidup saya tinggal 6 bulan lagi. Nah, dan di situ dokter menawarkan sebetulnya sebuah solusi. Kalau saya mau sembuh, ya ibaratnya mau ada perbaikan dan sebagainya, saya harus melakukan operasi ke luar negeri dengan biaya yang pastinya juga tidak murah ya untuk hitungan saat itu. Ya. Dan dokter pun masih mengatakan hasilnya 50-50. Wow. Ibaratnya kalau sembuh ya sembuh, namun kalau nggak sembuh mohon maaf lewat gitu. Iya, iya. Wow. Namun ternyata puji Tuhan berkat dukungan berkat dukungan keluarga, berkat dukungan sekeliling juga ya, kami tidak jadi mengambil operasi itu karena kami tahu resikonya besar. Namun justru 6 bulan setelah kejadian itu perlahan-lahan penglihatan sudah mulai membaik. Semua vonis dokter lewat. Wow. Mujizat, bro. Itu betul-betul mujizat, itu betul-betul kuasa Tuhan. Bahkan waktu aku usia 5 tahun sekalipun, aku sempat dibawa ke salah satu dokter yang lumayan ternama juga di Indonesia. Kami bawa hasil tes MRI, dokter pun bilang, anak ini kalau bisa masih bertahan hingga detik ini, itu hanya semua karena kuasa Tuhan. Dokter pun kaget gitu loh. Dokter pun di situ betul-betul angkat tangan. Nah, cuman bro, sebetulnya masalah utamaku bukan di usia 2-5 tahun ini. Aku mulai pertama kali mengalami yang namanya bullying itu pada saat masuk TK. Jadi karena aku punya masalah mata ini, aku jadi banyak dapat bully dari sekitar. Ya. Waktu itu aku ingat persis bullynya ya. Jadi kalau dulu di lingkungan teman-teman, aku ingat banget dulu di sekolah kita itu kan ada sepeda, disediakan sepeda untuk anak-anak main. Ini masih TK ya, bro. Di saat anak-anak lain sudah lancar bermain sepeda roda 2, aku masih berkutik dengan sepeda roda 4. Dan terkadang ada aja mungkin yang baik itu sengaja maupun tidak dari belakang nabrak saya gitu loh. Jadi yang namanya jatuh dari sepeda itu sebenarnya udah jadi makanan sehari-hari waktu masih TK. Wow. Ya. Tapi jujur aja bro, aku nggak berani melawan orang yang nabrak aku. Karena jangankan untuk melawan, yang nabrak siapa aja aku nggak kelihatan jelas mukanya. Iya, iya. Ini baru bully dari teman-teman, baik itu secara sengaja maupun tidak. Namun dari guru pun aku dapat bulian juga. Jadi dulu setiap kali giliran aku mimpin doa selalu dilewatin. Wow. Tanda kutip aku udah dianggap cacat lah, dianggap lo nggak bisa apa-apa gitu loh. Iya. Nah karena kejadian itu akhirnya orang tua berpikir nih, Jo, kamu SD mesti masuk ke sekolah yang muridnya lebih sedikit. Waktu itu dengan harapan bisa lebih bersosialisasi dan dapat perhatian lebih lah dari guru-guru. Ya. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, aku menjalani masa-masa anak-anak biasa-biasa aja, bro. Dibilang hebat banget juga enggak, tapi dibilang hancur mah enggak lah. Nilai pelajaranku pun bagus gitu ya. Nilai pelajaran selalu dapat nilai 8, 9, 10. Puji Tuhan nggak pernah jeblok di masa-masa itu, nilai selalu bagus. Sebenarnya keterampilan di luar pelajaran pun ada ya. Aku cukup menguasai di bidang menggambar dulu dan di bidang bahasa Mandarin. Namun di luar dari pelajaran sekolah aku tidak punya prestasi lain bro. Jadi di saat anak-anak mungkin banyak yang ikutan lomba, kompetisi A, kompetisi B, aku nggak bisa apa-apa. Ya. Nah puncaknya bro itu pada saat aku kelas 5 SD. Mungkin teman-teman juga di sini tahu ya, kelas 5 SD, kelas 6 SD itu kan sebetulnya masa-masa peralihan seorang anak dari anak-anak ke remaja. Betul. Mungkin dulu waktu saya masih TK dibully sama orang ya udah let it go aja bro. Aku nggak, namanya juga masih anak-anak, palingan nangis kan. Betul. Palingan nangis, palingan ngambek, ngadu sama orang tua, ngadu sama guru, selesai. Ya. Tapi begitu sudah masuk kelas 5 SD, itu yang namanya rasa baper, kecewa, sedih, itu mulai banyak muncul bro. Jadi singkat cerita di kelas 5 SD itu aku mendapatkan bullying yang lebih parah lah dibandingkan waktu masih TK dulu dari teman-teman sekitar. Dan akibatnya ini membuat aku menjadi anak yang sangat pemalu di sekolah, menjadi anak yang sangat pendiam di sekolah,
Dulu aku inget banget bro, jadi setiap kali lagi makan siang atau istirahat dan sebagainya, aku justru malah lebih memilih untuk menyendiri. Iya. Dan tanda kutip teman-temanku itu lebih banyak justru cewek dibandingkan anak-anak cowok. Cewek pun ada kelas. Karena tanda kutip ya mohon maaf, cowok nggak ada yang mau nemenin bro. Iya. Lebih ini ya bro, suka ngebully cowok ya bro. Betul. Itu masa-masa itu aku alami selama setahun bro. Intinya di sekolah aku menjadi anak yang pemalu, tapi di rumah aku menjadi anak yang pemarah. Yang pemarah, yang depresi kelas berat, bahkan saking parahnya aku sampai pernah tampar pipi papa. Wow. Jadi intinya tuh aku betul-betul di situ melampiaskan semua kemarahanku lah bro. Iya. Melampiaskan semua kekecewaanku kenapa aku terlahir seperti ini. Jadi seperti yang aku ceritakan juga di solusi, di situ aku bukan hanya sekedar marah sama orang tua, bukan hanya sekedar marah sama lingkungan, tapi endingnya yang paling parah ya aku marah sama Tuhan. Yeah. Aku jadi mulai males berdoa, males beribadah, males datang ke tempat ibadah. Jadi betul-betul udah ngerasa Tuhan tuh nggak ada di dunia. Kenapa di saat saya butuh Tuhan, Tuhan nggak ada? Udah saya udah lupa yang namanya sosok Tuhan di situ bro. Ya. Dan akibatnya ya bro tahu sendiri lah, nilai pelajaranku pun akhirnya ikutan jeblok. Jadi yang semula nilainya bagus di kelas 5 SD itu, aku akhirnya bisa cuman dapat nilai, pernah dapat di angka 5, bahkan 0 di ujian matematika. Iya. Nah, namun ya puji Tuhan bro, karena berkat dukungan, sekali lagi berkat dukungan orang tua, berkat dukungan doa juga dari orang tua. Kebetulan emang papa saya kan hipnoterapis, terus juga akhirnya aku banyak diikutkan seminar-seminar motivasi, banyak diikutkan seminar-seminar pengembangan diri. Tidak butuh waktu lama, hanya 1 tahun aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku bisa merasa lebih percaya diri, mengeluarkan raksasa yang terpendam dalam diriku. Dan di kelas 6 SD, akhirnya aku bisa kembali jadi juara kelas ya waktu itu. Wow. Dengan nilai ujian nasional rata-rata 9,7. Wow. Keren bro. Keren. Yes. Itu nggak lama bahkan di situ bro? Kalau itu nggak lama hanya ya? butuh 1 tahun. Iya. Yes. Wow. Bahkan ya bro, kalau tadi aku cerita di kelas 5 SD, aku menjadi anak yang begitu pemalu. Jangankan untuk mimpin doa di depan kelas, jangankan untuk ngomong di depan kelas, untuk natap muka kayak begini face to face aja, kadang-kadang masih ada rasa malu. Namun di kelas 6 SD itu, rasa malu itu udah benar-benar hilang. Waktu acara closing, graduation perpisahan dengan sekolah, kepala sekolah sempat bilang, Jody mau nggak kamu untuk memberikan pidato di depan seluruh siswa dan orang tua murid di sekolah ini. Di situ saya udah nggak ada rasa minder, nggak ada rasa malu. Yuk kita maju. Keren sekali. Wow, inspiring banget. Inspiring bro. Ayo teman-teman, jangan mau kalah sama Bro Jordi dong. Bro, sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan satu bro. Mau dijawab dulu apa mau? Silakan. Oke. Kayaknya biar lebih seru kali kita jawab dulu ya. Iya boleh bro. Nanti kita lanjut lagi nih sesi berikutnya. Nah pertanyaannya dari Dion Pras bro. Kak, saya merasa insecure kepada teman-teman. Apa yang harus dilakukan agar tidak insecure lagi kak? Nah ini kurang lebih mirip-mirip nih sama Bro Jordi ya kisahnya ya. Oke. Iya bro pertanyaannya seperti itu. Oke. Dalam hal ini sebenarnya hidupku boleh dibilang insecure-nya tuh udah terlalu banyak bro. Bukan hanya soal mata ya. Karena awalnya mata, akhirnya membuat aku jadi insecure yang lain. Salah satunya adalah soal handphone. Aku inget banget dulu waktu masih SD, itu lagi zaman ngetren-ngetrennya BlackBerry. Boleh dibilang, waktu itu anak-anak di kelasku itu semuanya pakai BlackBerry. Mulai dari anak yang paling keren ya, orang bilang jagoan sekolah lah. Sampai anak yang paling diem sekalipun, yang paling alim sekalipun, itu udah pakai BlackBerry bro. Wow. Jadi boleh dibilang satu-satunya anak di sekolah yang tidak pakai BlackBerry itu hanya aku. Dan jangankan BlackBerry, punya handphone pun enggak. Hanya punya satu handphone Asia yang waktu itu harganya 100.000,
cuman buat nelfon halo-halo sama orang tua nunggu dijemput. Iya, iya. Wow. Berat. Jujur ya bro, di situ aku ada rasa insecure juga karena hampir tiap hari diomongin, katanya lu punya duit, katanya lu orang kaya, tapi lu kenapa nggak bisa beli BlackBerry? Nah di situ aku merasa sebenarnya bukannya aku nggak mampu beli, namun emang kalau seandainya aku beli sekalipun, aku nggak bisa pakai, aku nggak bisa ngelihat keyboardnya. Iya, betul. Nah jujur di sini aku ada rasa insecure, tapi dari situ ada timbul rasa balas dendam positif bro. Aku akan buktikan, aku ngomong sama diriku, suatu hari nanti I will buy my own phone, saya akan beli handphone saya sendiri. Nanti kalau memang saya sudah butuh yang bisa mendorong saya, yang cocok dengan spek mata saya, dan saya akan membeli handphone itu dengan uang saya sendiri. Wow. Yes. Jadi dulu di situ saya berpikir gini, biarinlah lu mau pada punya handphone secanggih apapun masih pakai duit orang tua lu kan. Tapi ini I will buy with my own phone. Nah jadi teman-teman, intinya sebenarnya kalau kita merasa insecure, jangan pernah ada rasa malu, jangan pernah ada rasa minder. Buktikan, lakukan balas dendam positif. Pokoknya saya bakal buktiin, saya bakal nunjukin I can buy lebih mantap lagi dibandingkan itu. Saya akan tunjukkan saya bisa lebih baik lagi dibandingkan kamu. Tapi balas dendam positif ini bukan berarti ada niat jahat ya, tapi ingin niat sekedar membuktikan aja. Yes. Wow, sangat menjawab bro ini menurutku. Hopefully Bro Dion Pras menjawab ya dari Bro Joni. Jadi jadikan rasa insecure itu sebagai satu dorongan pecutan untuk kita bisa balas dendam tapi yang positif gitu, sehingga membuat diri kita yang tadinya insecure bahkan malah jadi pede ya bro, confidence jadi. Betul. Yes. Keren bro. Oke bro, kita boleh lanjut lagi bro. Ceritanya tadi sampai pidato tadi ya, udah sampai diajak pidato juga. Nah, tadi kan sudah lulus kelas 6 nih. Nah, lalu bagaimanapun juga setelah itu aku harus masuk ke SMP dan SMA. Betul ya bro? Betul. Sedangkan ibaratnya kalau aku masuk ke sekolah besar yang muridnya banyak, di mana aku harus melihat papan tulis dan sebagainya, ini akan membuat aku jadi sulit untuk belajar. Karena melihat papan tulis itu, jangankan jarak 5-6 meter, jarak 2 meter pun aja sampai hari ini aku belum kelihatan bro. Iya, berat. Betul. Nah, that's why akhirnya orang tua masukin aku ke sekolah semi homeschooling waktu itu. Belajarnya tetap sekolah seperti normal, namun lebih fleksibel dengan harapan di situ aku bisa belajar sambil mengembangkan potensiku di luar akademik. Iya. Karena memang kebetulan waktu itu aku sudah ketemu passionku, yaitu aku suka dengan dunia bisnis. Aku suka berbisnis online. Berkat aku ikutan seminar sana-sini, akhirnya aku ketemu, oh passionku ternyata di sini. Gitu. Wow, keren. Itu baru SMP udah ketemu passionnya ya bro? Sebetulnya tepatnya di SD itu sih bro, waktu ketika aku lagi down-downnya itu, orang tua mengikutkan aku ke seminar digital marketing yang oleh pembicara yang waktu itu lumayan ternama lah di Indonesia, dan di situ kok kayaknya seperti ada timbul rasa ketertarikan. Wow. Aduh, teman-teman jangan mau kalah nih sama Bro Jordi. Dia udah ketemu passionnya itu dari SD, teman-teman. Bahkan ada orang yang kuliah aja, bro. Belum tahu mau ngapain, bro. Sampai lulus pun belum tahu. Keren, bro. Miris ya, bro. Miris banget. Iya, betul. Boleh lanjut, bro. Nah, jujur memang, bro, karena program semi homeschooling itu pun sebenarnya agak kurang cocok dengan gayaku, ya. Karena aku kan di situ jadi ibaratnya dipaksa setiap hari untuk belajar dengan laptop, jadinya belajarnya dengan laptop. Jadi ibaratnya kalau misalnya hari ini semenjak PSBB, semenjak COVID kan banyak orang yang learn from home istilahnya ya bro. Iya. Dimana mereka harus belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri dan sebagainya. Aku sudah nggak asing dengan dunia itu. Dari berapa tahun yang lalu aku sudah lakukan gitu. Karena jadi menurutku sudah menjadi sesuatu yang baru. Yes. Nah, cuman memang sayangnya ternyata style itu tidak cocok denganku karena aku tipe orang yang lebih suka belajar secara audible, mendengarkan guru,
belajar sambil diskusi. Dan jujur bro, endingnya memang nilai ujiannya kurang memuaskan. Ini jujur ya. Iya, iya. Ujian akhirnya endingnya kurang begitu memuaskan. Namun ya, for me it's okay gitu kan. Awal-awal juga aku sempat merasa insecure ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu begitu aku lulus, nilainya ya begitulah. Aku sempat merasa insecure awalnya. Namun, aku mau pindahkan, ibaratnya mau sampai kapan aku insecure kayak gini. Iya. Toh di luar sekolah pun aku sudah punya bisnis, aku sudah punya prestasi, aku sudah punya kemampuan yang bisa mendukung masa depanku. Yes. Daripada aku fokus untuk menyesali masa-masaku di sekolah, lebih baik aku sekarang mulai karir baru untuk besarkan bisnisku. Oke, mungkin hari ini aku nggak kuliah gitu loh. Aku nggak kuliah, sekolahku pun dulu pernah berantakan. Namun aku akan buktikan, aku akan tunjukkan kalau aku tidak kalah dengan orang-orang yang kuliah. Yes. Wow. Semangatnya perlu ditiru nih teman-teman. Yes. Keren bro. Nah, Gitu. Bro, berarti sekarang itu Bro Jordi udah umur berapa sih sebenarnya? Februari ini 20 bro. Wow. Teman-teman, Bro Jordi ini baru umur 20, teman-teman, tapi inspirasinya tuh kayaknya satu Indonesia aja udah tahu deh Bro Jordi ini keren banget. Thank you bro. Masih banyak belajar. Yes, keren sekali. Karena maksudku orang yang tadinya menganggap bahwa Bro Jordi itu lemah, Bro Jordi itu nggak bisa apa-apa, bahkan mereka pun bisa terinspirasi bro sama dirimu gitu. Karena kadang-kadang memang orang-orang yang membuli dan ngejelek-jelekin itu, yang ngiri-ngiri itu perlu dipecut bro sama kesuksesan Bro Jordi. Ya amin deh bro, amin. Biar mereka juga, aduh jangan nih, nggak boleh nih bikin negatif lagi sama orang gitu. Harus dukung, harus support yang positif. Yes. Bro. Yes. Keren sekali. Oke bro, kurang lebih gitu ya bro, latar belakang bro ya ceritanya ya. Yes. Keren sekali. Nah jadi pendidikan bro terakhir itu SMA atau? Setara dengan SMA lah bro, karena waktu itu aku ngambil programnya itu ujian luar negeri. Kita mungkin bilang setara dengan kelas 10 lah, setara dengan kelas 10 kelas 1 SMA ya. Nah, teman-teman, Bro Jordi ini kalau bisa aku bilang outstanding. Bahkan Bro Jordi ini bisa mengajar mungkin para dosen kali ya tentang self confidence sih, Bro. Mungkin dosen pun belum tentu mereka confident, Bro. Yes. Puji Tuhan hingga hari ini aku sendiri bahkan sudah dipercaya untuk memberikan sharing-sharing di berbagai sekolah dan kampus. Dan di situ aku merasa bangga bro. It's okay lah, aku nggak kuliah, it's okay nilaiku jeblok. Tapi hari ini aku jadi inspirasi buat anak-anak di sekolah sama kampus. Keren sekali. Yes. Jadi dosen bro, jadi dosen. Iya, ibaratnya jadi dosen. Keren banget. Yes. Oke bro, teman-teman yang baru gabung selamat datang. Bro Jordi ada di sini lagi sharing tentang self confidence. Hopefully teman-teman yang mendengarkan bisa makin secure, makin punya kepercayaan diri. Dan teman-teman kalau punya pertanyaan boleh banget nih ketik di kolom komen atau klik di tombol tanda tanya dan ketik pertanyaannya. Oke bro, jadi memang sebenarnya insecure itu yang Bro Jordi alami adalah karena bulian, karena keadaan fisik ya. Lebih banyak ke situ ya bro. Yes. Nah bro, kalau misalnya teman-teman nih fisiknya udah oke sebenarnya ya kan bro, terus maksudnya nggak dibully tapi tetap insecure tuh bro, kalau sepenglihatan Bro Jordi itu kenapa sih mereka bisa kayak gitu bro? Orang merasa insecure tuh kenapa sih bro? Nah ini kembali lagi kita harus teliti masalahnya. Nah cuman seringkali yang aku heran gini bro, ada orang yang ngerasa insecure-nya itu insecure dengan hal-hal yang menurutku sebetulnya tidak penting-penting amat. Misalnya gini, terutama buat yang girls misalnya.
Ya. Aduh, dia kok badannya bisa lebih cantik, bisa lebih seksi ya dibandingin saya. Hmm. Dia kok mukanya bisa lebih cantik ya dibandingkan saya. Nah, Ya. sekarang gini, pernah nggak sadar, pernah nggak kita berpikir setiap manusia itu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Betul. Mungkin, misal si A, lebih cantik, lebih seksi badannya misalnya, lebih Hmm. kaya pula, contoh. Namun, mungkin kita nggak tahu di belakang itu dia mungkin punya masalah keluarga, masalah dengan hubungan percintaan dan sebagainya, kita nggak ada yang pernah Ya. ngerti. Betul. Jadi intinya nomor satu adalah kita harus bersyukur dulu dengan apa yang kita punya. Namun Yes. bukan hanya sekedar bersyukur, bro. Terkadang kesalahan orang bersyukur itu tanda kutip bersyukur naif lah. Misalnya gini, Iya. misalnya bersyukur naif gini, penampilan saya misalnya gini, udah deh nggak apa-apa saya penampilannya begini, yang penting masih hidup aja udah bagus. Itu kan bersyukur naif. Iya. Namun kenapa nggak kita ganti misalnya gini, aku mensyukuri diriku dengan keadaanku yang seperti sekarang, tapi aku akan berubah. Jadi kembali lagi, kalau masalahnya di bidang fisik, misalnya aku akan ambil perawatan sehingga kulitku lebih bersih. Yes. Aku akan olahraga lebih banyak, makan makanan yang teratur, biar badanku bisa langsing, misalnya. Yes. Yes. Kita syukuri dulu hal-hal kecil nih yang Tuhan udah berikan sama kita. Kalau hal-hal kecil kita bisa syukuri, pasti Tuhan akan percayakan kita ke hal-hal yang lebih besar. Amin. Gitu, bro. Yes, aku inget banget tuh, bro. Setia dalam perkara kecil ya, bro. Yes. Nanti ditambahkan lagi perkara yang lebih besar. Keren banget, bro Jody. Nah, teman-teman, salah satu faktor dari insecure dari sharing bro Jody adalah kita tidak pernah bersyukur, teman-teman. Kita selalu melihat yang bagus-bagusnya dari orang lain, tapi kita nggak pernah mensyukuri keadaan kita ya, bro. Yes. Tapi jangan bersyukur yang naif juga, kata bro Jody. Apa yang orang lain punya lebih baik, nah kita jangan mau kalah, tapi termotivasi untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yes. Keren banget. Nah, bro Jody, jadi kalau dari bro Jody sendiri, ada nggak titik balik yang lain, bro? Ketika bro Jody kan tadi bilang kelas 5 ke kelas 6, bro Jody itu adalah titik balik juga ya. Nah, setelah itu mungkin ada titik balik yang lain nggak sih, bro? Oke. Aku mungkin juga sedikit share apa yang tadi aku bilang di sempat aku bahas di Solusi TV ya, bro. Salah satu sosok inspirasiku itu adalah seorang Nick Vujicic. Yes. Sekarang kita lihat, Nick Vujicic aja, orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bisa menginspirasi, bisa jadi berkat, dan bukan hanya sekedar jadi berkat, tapi hidupnya pun berkelimpahan, hidupnya bahagia, keluarganya bahagia, dan bisa menginspirasi jutaan orang. Betul. Masa saya yang punya tangan lengkap, kaki lengkap, cuman masalah mata, saya nggak bisa melakukan apa yang dilakukan Nick. Saya percaya saya bisa lakukan lebih dari apa yang Nick Vujicic lakukan. Yes. Itulah yang akhirnya salah satunya yang menjadi titik balikku, bro. Wow, keren banget, bro. Nick itu benar-benar juga memang menginspirasi banyak orang, bro. Betul sekali. Dan sekarang bro Jordi juga menginspirasi banyak orang. Keren. Puji Tuhan, bro. Doakan terus bisa bawa berkat ya. Pasti, bro. Makin banyak berkat, private mentoringnya juga makin banyak yang ikut ya. Ini ada bro. Amin. Halo, bro. Halo, Pak Diki. Halo, Pak. Thank you udah support kita. Nah, jadi ternyata bro Jordi itu titik baliknya adalah ketika melihat sosok Nick ya, bro. Yes. Wow. Ya, karena aku lihat juga, aku kan pernah nonton juga tuh, bro. Memang sih belum pernah bertemu langsung, tapi ketika saat-saat dia lagi proses untuk mau coba sikat gigi ya, bro. Mau coba berenang gitu. Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar menginspirasi dan gak nyerah ya. Keren sekali. Bahkan ya, bro, Nick, kita berpikir ibaratnya Nick Vujicic makanya enak-enak aja dia, misalnya keluarganya mendukung dan sebagainya. Sebetulnya enggak juga loh, bro. Kalau bro masih ingat ya, di umur 11 tahun, Nick Vujicic pernah berencana untuk bunuh diri loh.
Ya, Namun betul. di situ karena berkat dukungan doa dari orang tuanya, dari keluarganya, dia nggak jadi bunuh diri. Jadi intinya gini teman-teman. Teman-teman kalau hari ini mungkin ada yang merasa insecure, merasa tidak percaya diri. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang wajar sih kok. Semua Yes. orang pasti pernah memiliki rasa gugup, memiliki rasa insecure dalam hidupnya. Mau Ya. dia sehebat apapun, sekaya apapun, pasti ada sisi lemahnya. Betul ya? Yes. Ada Betul, bro. sisi di mana dia akan membandingkan diri dia dengan orang lain. Yes. Bahkan ya bro, sampai hari ini pun kadang-kadang aku masih sering loh membandingkan diri dengan orang lain. Kalau Ya. tanpa disadari ya bro, misalnya si A lebih tinggi. Kadang-kadang aku ngeliat sini tinggi banget, kapan ya gue bisa tinggi? Kadang-kadang rasa itu suka muncul bro. Ya, ya, Namun, ya, betul. bedanya adalah aku berusaha untuk kembali ke stateku dengan cepat. Jadi ibaratnya ketika aku udah mulai ngerasa insecure, aku bilang udah nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kembali ke jalanku. Aku harus fokus ke jalanku. Ya, betul, betul, Gitu betul. bro. Nah, teman-teman, jadi memang betul banget. Pasti seorang Nick, seorang Bro Jody sampai sekarang pun pasti masih mengalami rasa insecure. Mungkin secara tidak sadar gitu ya, ataupun secara sadar. Aku pun juga masih ngalami. Tapi saran dari Bro Jody adalah ketika kita udah tahu nih, wah saya insecure, langsung bro ya, jangan Yes. dilama-lamain ya. Buru-buru pindah. Yes. Mindset tuh bro ya. Mindset. Karena ibaratnya gini bro. Yes. Kalau kita insecure nih, misal contoh saya ngelihat bro misalnya bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu ya. Ya. Dan akhirnya aku ngeliatin bro, terus aku stres, aku malu, aku marah, aku kecewa, aku iri. Ibaratnya selamanya itu aku akan berada di jalannya bro. Aku akan ngeliatin terus nih bro punya pencapaian sampai mana. Aku lupa nih di samping sini aku juga punya jalan sendiri loh yang harus aku tempuh. Ya, Dan akhirnya amit-amit sampai aku tua, aku hanya fokus ke jalannya bro doang gitu loh. Jalanku tinggal. Nah itu kan sayang banget. Ya, betul. Jadi shifting fokus katanya Bro Jody. Yes. Kalau fokusnya kita salah, nanti kita jadi masa depan kita jadi salah, pribadi kita juga jadi salah ya bro. Betul. Yes. Wah, sangat daging bro. Kalau kata orang-orang sebenarnya daging. Daging banget. Yes. Nah bro, kalau misalnya bro, menurut pendapat bro, seberapa penting bro rasa percaya diri bro? Kalau menurutku jujur penting banget sih Ko Andre. Karena gini. Yes. Sekarang aku kasih salah satu contoh ya. Ini aku kasih satu contoh sosok idolaku. 2 orang sosok idolaku. Pemain sepak bola Cristiano Ronaldo sama penyanyi lagu Mandarin Andy Lau. Ini mohon maaf ya, aku generasinya demennya yang begini-gini karena emang dari kecil, dari baru lahir aja, mungkin bukan dari lahir sih, dari masih dalam kandungan aja, setiap hari tuh laguku udah lagu Mandarin bro. Keren. Jadi mohon dimaklumi lah. Nah cuman gini bro, sekarang kita kembali misalnya let's say Cristiano Ronaldo. Perhatiin nggak? Cristiano Ronaldo itu yang akhirnya menjadikan dia salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia itu karena rasa percaya dirinya Cristiano Ronaldo itu besar banget bro. Yes. Bahkan ingat nggak? Ibaratnya setiap kali dia lagi bermain, setiap kali dia lagi tanding, Cristiano Ronaldo itu akan berusaha terus untuk mendominasi permainan. Iya. Dia suka bawa di situ bola ketahuan sendiri, banget ya, nih. Suka bawa betul, bola itu sendiri. ketahuan. Yes, ini orang nih ketahuan banget gitu loh. Ini orang tuh ketahuan rasa percaya dirinya tuh tinggi banget gitu loh. Ibaratnya gue bisa golin, gue bisa menang. Dan itulah yang tanpa sadar menjadikan dia juara 1. Wow. Yes. Keren banget. Nah kalau Andy Lau bro. Jadi intinya Andy Lau pun sama. Andy Lau ibaratnya ketika lagi membawakan konser, lagi membawakan acara sebagainya, mungkin talk show dan sebagainya, perhatiin deh dari gesturnya, cara bicaranya, itu berwibawa banget bro. Yes. Jadi meskipun usianya hari ini mungkin sudah tua, sudah 60 tahun lebih, namun wibawanya tetap ada. Karena rasa percaya dirinya
yakin kalau dia bisa sukses, yakin dia bisa berhasil, itu kuat dalam diri mereka. Wow. Yes. Memang bro, rasa insecure dan rasa percaya diri itu sangat penting. Karena ternyata itu membawa ambience ya, membawa aura ke sekitar kita ya bro ya. Yes. Intinya sebenarnya gini bro, seperti tadi yang aku bilang, kembali lagi. Kalau tadi dengan yang aku bilang, terkadang setiap manusia ada rasa insecure. Seorang Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pun pasti saat ini pun kadang-kadang masih memiliki rasa insecure. Mungkin mereka insecure-nya itu bukan karena melihat kompetitornya, tapi insecure kenapa sih saya selama musim ini susah ngegolin? Kenapa saya selama musim ini susah berhasil? Namun mereka tidak butuh waktu lama untuk keluar dari masa-masa insecure itu. Mereka buru-buru berbalik. Hingga akhirnya mereka mencetak gol lagi, mereka mencetak prestasi lagi, dan seterusnya. Ya, betul. Keren sekali. Pasti sih, setiap musim ada lah ya bro. Ada musimnya golinnya banyak. Ada musim mungkin mandul, kata orang, gak gol sama sekali. Yes. Ya, pasti itu akan mengganggu mental juga, betul kata Bro Jody. Pasti. Yes, apalagi dijadiin cadangan ya, Bro. Iya. Aduh, sedih banget. Yes. Oke, Bro, thank you. Teman-teman juga yang masih stay tune nih sampai sekarang. Mumpung ada Bro Jordi di sini, ayo teman-teman yang punya pertanyaan boleh banget ketik pertanyaannya, nanti sebisa mungkin dijawab. Yes. Nah, Bro Jordi, kita lanjut lagi nih. Kalau di masa-masa pandemi nih, Bro ya. Bro lihat gimana, Bro? Apakah banyak orang yang insecure-nya jadi hilang? Atau mungkin malah mereka jadi malah percaya diri? Kalau sepenglihatan Bro Jordi, karena kan Bro Jordi ini lumayan banyak teman dan koneksi yang aku lihat ya. Jadi Bro Jody tahu nih lingkungan sekitar. Apa yang Bro Jody lihat nih? Justru aku melihat bro selama masa pandemi ini memang yang lebih banyak yang insecure. Karena gini, misal sebelumnya seorang karyawan atau seorang manajer, mereka sudah memiliki gaji yang tetap setiap bulan, memiliki penghasilan yang tetap, pekerjaan yang jelas. Tiba-tiba mungkin karena perusahaannya bangkrut, mereka di PHK. Mereka selama ini mungkin ada dalam kondisi zona nyaman. Mereka tidak pernah nabung, tidak pernah buat usaha, tidak pernah upgrade diri, belajar ilmu baru. Begitu tiba-tiba mereka di PHK, mereka bingung nih, mau dapat duit dari mana? Gua nggak punya bisnis. Terus tabungan menipis. Gua juga nggak punya skill. Bagaimana nih? Gitu. Dan akhirnya di situ membuat mereka jadi rasa kurang percaya diri, akhirnya menyalahkan sekitar, menyalahkan lingkungan, menyalahkan pemerintah. Wow. Ya, bro. Ya, betul. Dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Yes. Wow. Pokoknya kalau salah kadang aku sedih loh, bro. Bener, bro ya. Salah-salah itu. Yes, kadang aku sedih. Yes. Jujur ya, bro, kadang aku sedih loh kalau ngelihat ada orang yang anak-anak muda yang mungkin mereka masih segar-segar, masih sehat lah. Tanda kutip mereka benar-benar masih muda, mungkin umurnya baru 30-an. Namun mereka tuh betul-betul berharap banget dengan yang namanya bantuan pemerintah. Seolah-olah tuh kayaknya kalau nggak ada bantuan pemerintah tuh udah rasanya seperti ditelan bumi lah, mendingan say goodbye, mendingan gua caw aja lah gitu loh. Nunggu banget ya, bro. Yes. Nunggu dibantu, ya. Nggak punya mental. Ini menurutku miris banget. Betul. Miris sekali. Nah, bro, kalau misalnya teman-teman nih, karena punya zona aman, punya zona nyaman, memang sih pasti kita, seperti yang bro bilang, pasti akan mengalami insecure. Tapi bro, mungkin ada shifting fokus yang bisa bro saranin nggak untuk mereka? Apakah mereka fokusnya kemana atau seperti apa, bro? Oke. Intinya sebenarnya kita kan tidak pernah tahu nih pandemi sampai kapan, bro. Ya, betul. Kita nggak mungkin nih mau terus menunggu aja terus dan tidak melakukan apa-apa. Nah, sambil menunggu, kenapa nggak sekarang itu semenjak pandemi, bro? Ilmu itu bertebaran di mana-mana.
Yes. Ilmu Betul. daging kayak Instagram live kita begini itu udah Yes. banyak banget bro. Ya, betul. Meskipun sih lebih bagus lagi kalau teman-teman punya dana lebih, why not teman-teman investasikan untuk belajar ke program yang lebih intensif, misalnya ke program online course atau e-workshop, karena bagaimanapun Ya, juga materinya kan pasti lebih detail bro, lebih intensif, waktunya lebih betul. panjang. Betul. Namun kalau misal seandainya bicaranya betul-betul nggak ada dana sama sekali, rutin aja nontonin Instagram live kayak gini, sehari sekali aja. Sisihkan Ya. waktu 1 jam. Masa sih selama pandemi tidak ada satu skill pun yang kita pelajari yang bisa menghasilkan uang? Yes. Yes. Betul. Yes. Jadi shifting fokus dari Bro Jody adalah jangan fokus sama yang hilang, jangan fokus sama yang kelemahannya, tapi fokus sama peluang ya, Bro. Apa yang ada. Betul, betul. Wow. Keren sekali. Keren. Nah, teman-teman, jadi bener banget tuh teman-teman. Teman-teman harus terus mau mengembangkan diri. Jangan puas dengan apa yang teman-teman punya, apalagi ngedown ya bro, apalagi ngandalin bantuan Yes. pemerintah. Itu udah nggak benar tuh kata Bro Jordi. Yes. Hopefully teman-teman yang denger ketampar ya bro ya. Kalau yang banyakannya nunggu, banyakannya diem-diem aja. Oke. Nah bro, Yes. kalau misalnya nih bro, teman-teman udah nonton Instagram Live, teman-teman udah ikut mungkin beberapa online course, bahkan online course aja sekarang ada yang gratis bro. Bahkan. Iya, iya. Nah, itu apakah mereka juga harus terus membangun habit, punya komunitas yang baik, atau seperti apa bro? Karena kan kata bro juga insecure itu kan akan terus maksudnya dialami tuh bro. Yes. Saran dari bro Jody Oke. seperti apa? Intinya satu sih bro, apapun yang kita pelajari, jangan lupa untuk terus praktekkan apa yang udah kita pelajari Yes. dan selalu bawa dalam doa. Yes. Pasti. Karena percaya aja bro, kalau kita bawa segala sesuatunya dalam doa, itu kita, gini loh, sebetulnya Tuhan itu tidak sejauh apa yang kita pikirkan kok. Betul. Tuhan itu deket banget sama kita. Hanya saja seringkali kita tidak mau akses ke level itu. Kita yang tidak mau mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, jadi maksudku adalah ketika kita merasa insecure, kita doa aja sama Tuhan sambil terus praktek lakukan yang terbaik. Nanti kalau misalnya kita sudah menghasilkan, udah ada bukti karya atau terutama dalam hal keuangan, orang semuanya nggak ada bro yang berani mencibir kita. Nggak, kita juga tampil depan orang juga udah pede. Nih gue punya duit, gue punya karya, lu pada punya apa? Yes. Yes, betul. Wow. Keren, keren. Jadi praktek dan doa teman-teman. Yes. Terus menerus ya bro. Jangan cuma sekali doang. Terus. Yes. Bro, karena aku juga belajar ya bro. Bahwa ternyata doa itu ternyata bukan cuma buat ke Tuhan. Tapi ternyata doa itu sebenarnya untuk menguatkan diri kita sendiri ya bro. Untuk mengingatkan kita juga. Betul. Sebenarnya. Komunikasi ke pribadi kita. Betul. Bahkan ya bro, aku kalau misalnya berdoa sama Tuhan, itu sebetulnya cara aku untuk mendeklarasikan kepada diriku sendiri loh bro. Yes. Misalnya bilang ini, Tuhan saya deklarasikan mulai hari ini saya akan menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang lebih dahsyat lagi. Itu aku sebenarnya berdoa sama Tuhan, tapi aku mendeklarasikan juga dalam diriku. Yes, betul. Aku setuju banget bro, karena kata-kata kita itu positif atau negatif itu akan membentuk diri kita ya bro. Betul. Yes. Makanya kata bro Jordi, kalau udah ada yang negatif-negatif, udah ada yang bikin insecure, langsung shifting fokusnya. Jangan lama-lama di situ. Yes. Karena kita itu bukan apa yang kita pikir ya bro. Kadang-kadang pikiran lagi negatif, kita pikirnya, oh itu hidup gua, memang gua nggak bisa apa-apa, memang aku tuh begini orangnya, gitu ya. Yes.
Mau Ya sampai kalau kapan, bro? betul. Mau sampai kapan begitu? Yes, teman-teman. Aduh, ini benar-benar menginspirasi sekali ini. Doa dan praktek terus. Yes. Nah, bro, kalau dari bro sendiri, pernah nggak sih bro itu ketika aku mau nanya soal MC ya bro, karena MC aja bro ya, itu Mm-mm. orang yang maksudnya nggak punya pengalaman dibully dan lain-lain, itu aja kadang-kadang takut bro untuk ngomong di depan Iya, orang bro. iya. Gitu. Nah, kalau Bro Jordi sendiri ini gimana nih Bro? Aku penasaran Bro. Bisa-bisa aku sering lihat Bro Jordi ini tuh dipanggil jadi MC dan itu menurutku amazing Bro. Boleh ceritain Bro dikit Bro? Oke. Nah, kembali lagi sebenarnya titik balikku ya tadi ada di kelas 5 SD itu. Begitu Hmm, aku sudah di terapi, aku sudah bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku bisa mengeluarkan raksasa yang terpendam dalam diriku. Ditambah lagi akhirnya aku mulai membekali diriku dengan seminar, dengan pelatihan yang membuatku lebih percaya diri lagi ketika berhadapan dengan orang. Tanpa disadari itu akhirnya membuat self confidence-ku jadi naik. Membuat cara komunikasiku pun langsung berubah total, bro. wow. Jadi kalau Yes. istilahnya orang dulu pemalu, sekarang malu-maluin. Gitulah. Gak apa-apa. Malu-malu ini tapi menginspirasi Bro. Itu keren sekali. Yes. Thank you. Teman-teman, thank you yang masih join sampai sekarang. Nah, teman-teman aku mau ingetin kalau Bro Jordi punya kelas digital marketing ya bro, private mentoring. Yes. Betul, one Nah, on one. ini one on one teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik nih, karena menurutku bro, digital marketing tuh sekarang penting banget ya bro. Kan lagi pandemi, orang jarang keluar rumah, yang dilihat handphone bro. Betul. Pacarnya handphone sekarang, bro. Iya, jadi digital marketing tuh penting banget. Yes. Dan teman-teman, kalau misalkan dari live ini aja Bro Jordi nggak pelit-pelit ilmunya teman-teman, apalagi nanti di private mentoringnya one on one. Nah teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, boleh tanya sama Bro Jordi. Yes. Bro, ada nggak sih saran closing nih bro, untuk teman-teman, bahwa kalau Bro Jordi itu bisa secure, bisa menginspirasi orang, tapi teman-teman mungkin juga ada yang ngalamin insecure gitu ya, masih di situ-situ aja. Saran dari bro mungkin untuk menguatkan teman-teman yang nonton. Oke. Yang pertama, pastinya ingat untuk selalu bersyukur dengan semua Yes. keadaan yang kita hadapi dan selalu berpikir how I can do better. Bagaimana saya bisa melakukan yang lebih baik lagi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Yes. ingat bahwa semua orang pasti pernah memiliki masalah sampai kapanpun. Selama kita masih tinggal di tempat yang namanya bumi, rasa insecure itu pasti masih ada. Namun selalu ingat bahwa kita punya Tuhan, kita punya pribadi Yes. yang lebih besar daripada masalah kita. Yes. Keren. Dan yang ketiga, yang paling penting, jangan lupa untuk terus upgrade diri, jangan lupa untuk terus belajar, dan yang paling penting, ingat untuk praktek. Karena percuma bro, kita belajar terus Ya. tiap hari, tapi nggak ada yang dipraktekin. Sama juga. Iya, betul. Wow. Iya, itu sih bro. Keren. Teman-teman bersyukur, ingat kita punya Tuhan yang besar, lebih besar daripada insecure dan masalah kita. Jangan lupa juga terus kembangkan diri, upgrade ya bro. Jangan lupa praktek. Yes. Bro Jordi, thank you so much. Gak berasa Thank ini you kita so much bro. udah mau sejam bro. Gak berasa. Nggak berasa ya. Yes. Oke teman-teman yang tertarik ya teman-teman untuk private mentoring sama Bro Jordi, boleh banget tanya-tanya DM. Tanya nggak bayar teman-teman. Yes, jadi tanya aja. Oke. Nah, Bro Jordi, thank you banget udah mau Thank you diundang, bro. udah sharing. Thank you. Sehat terus.
Sukses terus, Yeah. private mentoringnya, apapun yang dikerjakan berhasil bersama Tuhan, bro. Amin, 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 amin. Thank you, Yes, bro. yes, yes. Sukses ya, bro. Sehat-sehat semuanya, Amin. teman-teman. Amin. Teman-teman yang join sampai saat ini juga, thank you udah ngikutin sampai habis. Teman-teman yang baru join, live ini akan di-save. Jadi teman-teman bisa nonton ulang. Karena live ini isinya bagus banget, teman-teman. Yes. Bro Jordi, You. thank you. See you next time. Thank you. Take care.